Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu, para sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya, atas ridhonya kita dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang insya Allah pada malam hari ini kita bertemu kembali dengan guru kita Ustadz Muhammad Nur Yasin LC Hafizahullah Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita mengenai kitab Tauhid yang alhamdulillah insya Allah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kepada bab 3 yang mempunyai tema barang siapa mengamalkan Tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, ini cita-cita kita bersama Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz bisa memberikan bimbingan kepada kita ini Ustadz supaya kita meraih cita-cita kita Ustadz masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Baik, tafadhol Ustadz, teman-teman sudah bergabung. Selanjutnya Ustadz bisa menyampaikan materi kajian ini Ustadz. Tafadhol. Baik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah. Para sahabat Ashabul Hijrah, hidup ini sejatinya hanya dua, yaitu berbuat dan meningkatkan. Kenapa berbuat? Karena kita butuh sanggup, bekal untuk kehidupan yang sesungguhnya, itu di akhirat. Wa inna darul akhirata lahiyul hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya. Maka kita perlu bekal, perlu sanggup, kita pun berbuat. Kenapa meningkatkan? Karena kita ingin meraih derajat yang VIP, surga Firdaus. Maka kita harus terus meningkatkan. Jadilah dua hal ini yang senantiasa kita upayakan, yaitu berbuat dan meningkatkan. Dan insya Allah kita semua menjadi kayyis. Kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kayyis adalah orang yang senantiasa bisa menundukkan hawa nafsunya, sehingga bisa berbuat untuk mengejar bekal bagi akhiratnya. Kenapa kita bisa bermajelis sekarang ini? Karena kita sadar butuh sanggup, butuh bekal. Terlebih bekal yang berupa pahala bermajelis ilmu, di mana majelis ilmu merupakan aktivitas kewajiban yang pertama sebelum kewajiban apapun. Dan sesuai dengan judul kita yang tadi sudah disampaikan oleh Akhi Muhammad Ramdhani, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya pasti masuk surga tanpa hisab. Di sini ada dua poin. Yang pertama, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Berarti ada apa? Berarti apa pemahamannya? Tauhid berlevel-level. Tauhidnya seseorang berkadar-kadar. Yang tauhidnya semurni-murninya, kadarnya sangat tinggi, barangkali bahasa kita dalam dunia emas 24 karat. Itulah yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian poin yang kedua,
disebutkan pasti masuk surga tanpa hisab. Berarti masuk surga kondisinya nggak sama. Berarti masuk surga kondisinya nggak sama. Macam-macam perjalanannya. Ada yang langsung masuk surga, tapi dengan hisab terlebih dahulu. Nah, yang dengan hisab terlebih dahulu, ada yang hisabnya berat, ada yang hisabnya ringan. Ada yang masuk neraka dulu. Dan yang masuk neraka dulu, lamanya juga sesuai kondisinya di dunia, bagaimana iman dan amal yang diupayakannya. Nah, bab yang kita bahas ini adalah orang-orang yang masuk surga dalam keadaan sebaik-baiknya keadaan. Orang-orang yang masuk surga dalam kondisi sebaik-baiknya kondisi, yaitu langsung masuk surga tanpa didahului hisab. Kalau dalam bahasa kita, dapat surat sakti, dapat KTBLC barangkali dalam bahasa kita. Jadi begitu hari kiamat, langsung masuk surga tanpa proses apapun. Allahu Akbar. Ini derajat yang sangat tinggi sekali. Bagaimana cara masuk surga tanpa hisab? Nah, nanti insya Allah akan kita bahas. Insya Allah. Jadi sekali lagi, judul kita, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, menunjukkan tauhid itu kadarnya bertingkat-tingkat. Nah, kita kadarnya bagaimana? Kemudian yang kedua, pasti masuk surga tanpa hisab, berarti untuk memasuki surga keadaannya berbeda-beda. Kita memulai dari ayat yang pertama. Mungkin Akhi Ramdhani ada perubahan metode. Saya baca matanya, nanti Akhi Ramdhani membacakan terjemahnya. Ya. Baik, Ustaz. Nah, biar lebih komunikatif. Saya baca matanya, baik Al-Quran ataupun hadis atau athar, nanti terjemahnya dibacakan oleh Master of Ceremony. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh pada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Barakallahu fiik. Surat An-Nahl ayat 120. Dinukil oleh muallif penyusun kitab tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Apa yang dimaksud dengan ummah? Inna Ibrahim kana ummatan. Apa yang dimaksud dengan umat? Nah, terjemahannya sudah merupakan tafsir. Umat maksudnya adalah imam. Sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan, ummatan di dalam ayat ini maksudnya adalah imam. Karena lafaz umat di dalam Al-Qur'an maknanya ada beberapa macam. Maknanya ada beberapa macam. Salah satunya adalah imam yang kita bahas sekarang ini. Jadi Nabi Ibrahim adalah imam. Kenapa beliau dinyatakan sebagai imam? Kenapa? Imam itu artinya orang yang pada dirinya keteladanan, sehingga orang pada mengikutinya. Itu yang namanya imam. Dan sebagaimana doa kita setiap saat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami untuk orang-orang muttaqin sebagai imam pada diri kita dan keluarga kita. Terdapat keteladanan-keteladanan yang orang-orang pada mengikuti kita.
Itu doa kita. Dalam masalah apapun. Di dalam masalah apapun. Kita berharap agar menjadi teladan bagi mereka. Ini yang dimaksud dengan ummatan, imam. Kemudian qanitan. Apa yang dimaksud dengan qanitan? Diterjemahkan di situ dengan patuh. Patuh. Qanitan itu artinya dawamut ta'ah. Terus menerus di dalam ketaatan. Itu namanya qanitan. Terus menerus di dalam ketaatan. Al-istimrar ala kulli hal. Jadi dalam segala keadaan senantiasa berbuat ketaatan. Coba mau kita lihat. Kita sebenarnya sudah mengetahui. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sekian lama tidak punya anak. Sekian lama tidak punya anak. Baru dikasih anak ketika sudah usia sepuh. Begitu Allah kasih anak, disuruh dibawa ke tempat yang tandus, sepi, nggak ada apapun, dan suruh ditinggal. Di sebuah tempat yang kemudian tempat itu menjadi Mekah. Disuruh ditinggal di sana, bayangkan sekian lama tidak punya anak, kemudian diuji, taruh di tempat di sana dengan ibunya, dengan istrinya dia. Allahu Akbar. Tetapi ini perintah Allah. Makanya kemudian ketika Ibrahim naruh di tempat yang tandus gersang itu, Nabi Ibrahim langsung pergi dan tidak berpaling. Istrinya bertanya, apakah ini perintah Allah? Iya. Ibrahim melangkah pasti kembali ke Palestina. Maka istrinya kemudian mendapatkan pemahaman kalau ini dari Allah, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan. Sehingga dengan mantap juga sebagaimana suaminya menghadapi ujian Allah. Kemudian begitu anak ini tumbuh gede, apa yang terjadi? Dan posisinya lagi pada posisi bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Walamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami adbahuka fandur madza tara. Ketika si anak ini pada usia bisa membantu pekerjaan orang tuanya, mungkin usia 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun begitu ya. Yang jelas pada usia sedang bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Kemudian diuji oleh Allah agar anaknya disembelih. Allahu Akbar. Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada anak, wahai anak, aku bermimpi, aku menyembelih kamu, gimana? Dan si anak rupanya juga menurunin ayahnya yang qanita, yang terus-menerus di dalam ketaatan. Maka si anak dengan tegas mengatakan, qala ya bati fa'al ma tu'mar, insyaallah satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan apa yang diperintahkan, wahai ayah. Engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, insyaallah. Jadi demikian ujiannya. Bukan itu saja. Dia juga di dalam mendakwahkan tauhid harus berhadapan bukan siapa-siapa orangnya, tapi tidak lain bapaknya sendiri. Tidak lain adalah bapaknya sendiri. Allahu Akbar. Bapak yang sesungguhnya tempat berlindung, tempat bernaung, tempat curhat, tapi malah mengusirnya. La illam tantahi ya Ibrahim larjumannaka wahjurni maliya. Dan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan ayahnya mengusir Nabi Ibrahim, tinggalkan aku selama-lamanya. Bukan itu saja. Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan raja yang kemudian dibakar dan seterusnya. Itulah Nabi Ibrahim mengalami berbagai macam ujian, tetapi dalam segala keadaan tidak pernah bergeser dari ketaatan, selalu memegang rambu-rambu. Makanya disebut qanitan lillahi.
Jadi ini pengertian qanitan lillahi. Dawamut ta'ah, terus-menerus dalam ketaatan. Kemudian Hanifah. Hanif. Apa maksud daripada Hanif? Maksudnya adalah ma'ilan anisyirki. Tidak pernah cenderung kepada kesyirikan. Tidak pernah condong kepada kesyirikan. Ini yang dimaksud dengan Hanifah. Tidak pernah condong kepada kesyirikan. Jadi selama-lamanya di dalam ketaatan, dalam segala keadaan, dia mentauhidkan Allah, tidak pernah condong kepada kesyirikan. Ini isbat, penetapan dari Allah tentang Ibrahim. Dan penetapannya dengan taukid, sesungguhnya. Nah, itu kan penekanan. Taukid artinya penekanan. Sesungguhnya Ibrahim itu seorang imam yang pada dirinya keteladanan sehingga orang pada mencontohnya, menirunya, mengikutinya. Kemudian yang kedua, qanitan lillah, selama-lamanya di dalam ketaatan. Kemudian yang ketiga, hanifah, tidak pernah condong kepada kesyirikan. Ini itsbat, penetapan dari Allah. Setelah redaksinya itsbat, dilanjut dengan redaksi yang berupa nafiyun. Walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang musyrik. Ini namanya bentuk kesempurnaan. Disebutkan dua-duanya sekaligus, itsbat dan nafyun, atau disebut nafyun dan itsbat. Ini merupakan bentuk kesempurnaan. Sebenarnya kalau redaksinya menyatakan dia tidak pernah condong kepada kesyirikan, kita paham bahwasanya dia tidak pernah terjerumus, apalagi terjerumus condong kepada kesyirikan, tidak pernah. Kita sudah paham itu, tetapi tetap disebutkan walam yakum minal musyrikin, dia tidak termasuk orang syirik. Maka menunjukkan kesempurnaan. Dalam redaksi bahasa kita barangkali begini, kamu makan. Sebenarnya sudah cukup. Yang namanya perintah makan, biar dia tidak lapar. Kamu makan. Tapi kemudian orang tersebut mengatakan, biar tidak lapar. Nah, ini bentuk kesempurnaan. Kamu istirahat. Semua orang paham, dia butuh istirahat. Tetapi orang tersebut melanjutkan dengan redaksi, kamu istirahat. Biar hilang capeknya. Ya, namanya istirahat tadi hilang capeknya. Tetapi ketika disebutkan berbarengan, ya, itsbat dan nafyun menunjukkan kesempurnaan, menunjukkan taukid. Nah, ini tentang Nabi Ibrahim. Jadi kesimpulannya, bagaimana keberadaan Nabi Ibrahim alaihissalam, keberadaannya sebagai hamba yang terdepan, sebagai imam, terus-menerus di dalam ketaatan, tidak pernah condong kepada kesyirikan. Maka sesuai dengan judul, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Karena kalau kita memahami bagaimana Nabi Ibrahim, sepak terjangnya, dan seterusnya, maka sampai pada kesimpulan betapa tauhidnya sangat tinggi. Betapa tauhidnya sangat tinggi. Nah, sehingga kita yang memahami judul ini, barang siapa mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya, maka kita merenung, kadar tauhid saya bagaimana ya? Kalau Nabi Ibrahim sedemikian rupa perjalanannya, sedemikian rupa ujiannya, sedemikian rupa tantangannya, tapi senantiasa di dalam ketaatan. Loh, saya ada ujian sedikit saja, cengeng. Ada ujian sedikit saja, sudah suudzon kepada Allah, dan seterusnya. Pantas enggak ini saya dikatakan mengamalkan tauhid semurni-murninya? Hanya enggak pantas. Akhirnya dari renungan tersebut, penghayatan tersebut,
kita terdorong untuk meningkatkannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dinyatakan ummatan qanitan lillah hanifah. Nah, ini tentang Nabi Ibrahim. Kemudian yang berikutnya, surat Al-Mu'minun ayat 59. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Walladzina hum birabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun. Walladzina, dan orang-orang hum mereka birabbihim terhadap Tuhan mereka la yusyrikun. Mereka tidak pernah mempersekutukannya. Mereka tidak melakukan kesyirikan terhadapnya. Wa qawluhu la yusyrikun yuradu bi asyirku bil ma'na al-'am. Istahaqqaqu at-tauhidu la yakunu illa bistinabi syirkil bil ma'na al-'am. Walakin laysa ma'na hadha alla taqa minhum al-ma'asi. Karena kulla ibn Adam khata'un wa laysa bima'sum. Walakin idza asaw fa innahum yatubuna wa la yastamiruna 'alaiha. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, mereka terhadap Tuhannya tidak pernah mempersekutukan Allah. Siapa sih mereka? Mereka itu siapa? Siapa mereka? Yang jelas mereka adalah ibadur rahman. Itu yang pasti. Yang pasti tidak pernah mempersekutukan Tuhan dari ibadur rahman. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana sifat ibadur rahman, di antaranya adalah tidak pernah mempersekutukan Allah. Apa yang dimaksud tidak mempersekutukan? Tidak berbuat syirik. Yang dimaksud adalah makna umum, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Baik syirik kecil ataupun syirik besar. Itu tidak mereka lakukan. Jangankan syirik yang besar, syirik kecil pun tidak dilakukan. Nah, orang kalau sudah menghindarkan diri dari syirik besar dan syirik kecil, maka ketergantungan secara kuat, penyandaran secara kuat hanya kepada Allah. Ketika orang ketergantungannya, penyandarannya kepada Allah secara kuat, maka benar-benar pada dirinya terdapat seakan-akan ada yang mengawasi per detiknya. Apa perasaan merasa diawasi itu apa? Apa perasaan merasa diawasi oleh Allah? Jadi dia benar-benar merasa diawasi oleh Allah terus. Sehingga hati-hati jalanin hidup. Pada saat yang sama, dia merasa ketergantungan yang kepada Allah sangat kuat. Sehingga tidak pernah putus asa. Jadilah dia orang yang senantiasa pada pergulatan antara khauf dan roja. Jadilah dia orang yang senantiasa keberadaannya pada khauf dan roja. Saya ulangi lagi, keterkaitan ayat ini dengan judul Ibadur Rahman, yang diantara kriterianya tidak mempersekutukan Allah.
Maksudnya umum, baik syirik besar ataupun syirik kecil. Jangankan syirik besar, syirik kecil saja tidak diperbuatnya. Nah, orang ketika tidak berbuat syirik besar juga syirik kecil, maka akan menguat pada dirinya ketergantungan dan penyadaran hanya kepada Allah saja. Ketika ketergantungan dan penyadaran hanya kepada Allah saja, maka akan menguat pada dirinya perasaan merasa diawasi oleh Allah. Sehingga dia jalan hidup hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kita tidak gegabah. Pada saat yang sama, ketergantungan dan penyadaran yang kuat itu menjadikan dirinya senantiasa berharap dan berharap, maka rojaknya pun menguat. Akhirnya dia menjadi orang yang senantiasa posisinya pada pergulatan antara khauf dan roja. Ketika seseorang posisinya pada pergulatan antara khauf dan roja, jadilah dia sebaik-baiknya hamba. Khauf, takut, hati-hati jalan hidup. Roja, banyak berharap, mengejar keutamaan, juga ketika ada masalah tidak pernah putus asa. Karena begitu dekatnya dengan Allah. Mulainya dari mana? Mulainya tidak pernah mempersekutukan. Maka dampaknya luar biasa, menjadi orang yang ketaatannya tinggi sebagaimana Nabi Ibrahim, qanitan lillah fi dawamit ta'at, yang akhirnya dia pun melakukan konsekuensi dari tauhid yang telah ada pada dirinya. Jadilah kadar tauhidnya meningkat, insya Allah menjadi tauhid yang 24 karat. Ini penjelasan tentang walladzina hum bi rabbihim la yusyriku. Sekarang kita melanjutkan. Husain bin Abdurrahman menuturkan. Monggo Ahli Muhammad Ramdhani dibaca pelan-pelan. Husain bin Abdurrahman menuturkan, suatu ketika aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian melihat bintang yang jatuh semalam? Aku pun menjawab, aku. Kemudian aku berkata, ketahuilah, sesungguhnya aku ketika itu tidak dalam keadaan sholat, tetapi terkena sengatan kalajengking. Ia bertanya, lalu apa yang kamu perbuat? Jawabku, aku meminta ruqyah. Ia bertanya lagi, apakah yang mendorong dirimu untuk melakukan hal itu? Jawabku, yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Asy-Sya'bi kepada kami. Ia bertanya lagi, dan apakah hadis yang dituturkan kepadamu itu? Aku berkata, dia menuturkan kepada kami hadis dari Buraidah bin Al-Husyayb. Ustadz yang baca hadisnya. Ya, baik. Uridat alayya al-umam. Wa ra'aitu an-nabiyya wa mahu arrahtu. Wa nabiyya wa mahu ar-rajulu war-rajulani. Wa nabiyya wa laysa mahu ahad. Idh rufi'a li sawadun 'azim. Wa dhanantu annahum ummati. Wa qila li hadha Musa wa qaumuhu. فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فرجع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم
alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa la rabbihim yatawakkalun. Faqama Ukasyah bin Mihsan faqal ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Qal anta minhum. Thumma qama rajulun akhar faqal ud'ullaha ay yaj'alani minhum. Faqal sabaqaka biha Ukasyah. Tafadhal ahi Muhammad Rabbani. Telah dipertunjukkan kepadaku umat-umat. Aku melihat seorang nabi, bersamanya beberapa orang, dan seorang nabi bersamanya 1 dan 2 orang, serta seorang nabi dan tak seorang pun bersamanya. Tiba-tiba ditampakkan kepadaku suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak. Aku pun mengira bahwa mereka itu adalah umatku, tetapi dikatakan padaku, ini adalah Musa bersama kaumnya. Lalu tiba-tiba aku melihat lagi suatu kumpulan orang yang berjumlah banyak pula. Maka dikatakan padaku, ini adalah umatmu. Dan bersama mereka ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian bangkitlah beliau dan segera memasuki rumahnya. Maka orang-orang pun memperbincangkan tentang siapakah mereka itu. Ada di antara mereka yang berkata, mungkin saja mereka itu yang menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi yang berkata, mungkin saja mereka itu orang-orang yang dilahirkan dalam lingkungan Islam, sehingga mereka tidak pernah berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan mereka menyebutkan lagi beberapa perkara yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Maka beliau bersabda, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan, tidak melakukan tatayyur, dan mereka pun bertawakal pada Tuhan mereka. Lalu berdirilah Ukasyah bin Mihsan dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian berdirilah seorang yang lain dan berkata, mohonkanlah kepada Allah agar aku juga termasuk golongan mereka. Beliau menjawab, kamu sudah didahului Ukasyah. Barakallahu fiik. Para sahabat Sabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Ini percakapan 2 orang. Yang pertama namanya Husain bin Abdurrahman. Yang kedua namanya Sa'id bin Jubair. Nah, Husain bin Abdurrahman suatu ketika berada di sampingnya Sa'id bin Jubair. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, tadi malam ada nggak yang lihat bintang jatuh? Ada nggak yang lihat tadi malam? Mungkin meteor gitu ya, bintang jatuh kan meteor gitu ya, Allah alam. Ada nggak malam yang lihat bintang jatuh? Nah, Husain bin Abdurrahman jawab, oh iya, saya melihat itu tadi malam. Dan posisi saya nggak sholat karena disengat kalajengking. Terus kata Sa'id bin Jubair, apa yang kamu lakukan? Ya, saya meminta diruqyah. Loh, kamu meminta diruqyah? Apa yang mendorong kamu kok meminta diruqyah? Ya, saya disampaikan hadis dari Buraidah. Saya disampaikan hadis dari Buraidah bahwasanya Nabi SAW bersabda, la ruqyata illa min ainin aw hummatin. Tidak dibenarkan melakukan ruqyah kecuali karena ain, pandangan mata dengki, atau karena sengatan. Nah, berdasarkan hadis itu, maka saya kan disengat kalajengking. Ya, jadi saya meminta diruqyah. Oh, begitu, kata Sa'id bin Jubair. Ya, sungguh baik orang yang telah mengamalkan ilmu apa yang telah didengarnya. Artinya tidak dipungkiri bahwa itu adalah kebaikan. Kenapa tidak dipungkiri itu adalah kebaikan? Karena dia merasa
yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi. Ada hadis Buraidah. Cuma masalahnya yang didengarkan itu tidak lengkap. Begini loh yang sesungguhnya Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin yo, nah gitu. Masa kita kan begitu. Nih hadis Ibnu Abbas nih, dia menceritakan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian disampaikan hadis Nabi. Nabi menuturkan, saya diperlihatkan umat-umat, banyak umat diperlihatkan kepadaku. Yang dimaksud diperlihatkan bagaimana? Yang dimaksud diperlihatkan bagaimana? Diperlihatkan dalam keadaan ketika tidur, ketika mimpi. Mimpi dalam tidur, Nabi diperlihatkan. Dan mimpinya Nabi adalah hak. Berbeda dengan mimpinya kita. Temanya apa, kelakonnya siapa, tempatnya di mana, berganti-ganti nggak karu-karuan, nggak bisa diceritakan gitu ya. Nah, Nabi diperlihatkan oleh Allah tentang umat yang sangat banyak. Kemudian Nabi melanjutkan, ada umat yang jumlahnya sangat besar. Saya kira itu umatku, tapi ternyata bukan. Diinformasikan kepadaku itu adalah Musa dengan kaumnya. Nah, kemudian diperlihatkan juga nabi-nabi yang umatnya cuma berapa, nabi-nabi yang umatnya cuma berapa, nabi-nabi yang umatnya cuma berapa, ada yang satu umatnya, ada yang dua umatnya, dan ada yang besar tadi, yang saya kira adalah umatku, ternyata umatnya Nabi Musa. Nah, kemudian setelah itu diperlihatkan umat yang besar, yang itu adalah umatku. Yang itu adalah umatku. Nah, 70.000 dari umatku, 70.000 dari umatku itu, mereka akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Langsung masuk surga. Jumlahnya 70.000. Setelah Nabi menyampaikan demikian, Nabi masuk rumah. Kemudian para sahabat saling bertanya-tanya, siapa ya? Siapa ya yang 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, tanpa ada pendahuluan hisab, apalagi adab, langsung masuk surga. Siapa ya? Para sahabat menebak-nebak. Oh, mungkin mereka adalah yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mungkin mereka adalah para sahabat yang menemani Nabi, berjuang bersama Nabi. Yang lainnya mengatakan, oh mungkin 70.000 adalah orang yang sejak kecilnya Islam sampai mati. Jadi Islamnya sejak kecil sampai mati. Oh, mungkin yang dimaksud adalah ini, mungkin 70 adalah ini, mungkin 70.000 adalah ini. Jadi masing-masing menebak-nebak. Mungkin yang 70 adalah ini, mungkin. Jadi pada menebak-nebak, mungkin. Kemudian Nabi keluar dari rumah. Nabi mengatakan, apa yang kalian perbincangkan? Yaitu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi engkau mengatakan ada 70.000 umatmu yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Maka kami di sini membahas mungkin ini. Jadi memiliki perkiraan yang berbeda-beda. Lalu Nabi menjelaskan. Adapun 70.000 orang umatku yang masuk surga tanpa hisab, jadi langsung masuk ke dalam surga tanpa ada proses hisab, tanpa ada proses perhitungan amal, dan tanpa ada adab adalah mereka yang tidak yastarqun, tidak meminta diruqyah, wala yaktawun, tidak meminta
pengobatan dengan besi panas. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Mereka lah orang-orang yang bertawakal kepada Tuhan mereka. Ternyata 70.000 orang dari umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab, tanpa perhitungan amal dan tanpa ada adab, tapi langsung masuk surga adalah orang yang dengan kriteria ini. La yastarqun, tidak meminta diruqyah. Wala yaktawun, tidak meminta pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Mereka lah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Nah, kemudian setelah Nabi menjawab seperti itu, ada seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Ya Rasulullah, doakanlah aku agar termasuk 70.000 itu ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kamu termasuk di dalamnya. Kemudian ada orang yang ya Rasul, aku juga dong, didoakan biar termasuk di dalam 70.000. Nabi menjawab, ya kamu sudah didahului Ukasah. Demikian hadisnya yang cukup panjang. Para jamaah Ashabul Hijrah, rahimani wa rahimakumullah, mungkin akan kita ambil beberapa faedah atau beberapa poin sebelum poin yang merupakan inti. Artinya poin yang terkait dengan judul kita. Tetapi akan kita ambil faedah secara keseluruhan, ya meskipun secara global, secara keseluruhan, biar kita banyak mendapatkan poin-poin dari hadis ini. Yang pertama, Nabi diperlihatkan, ya jelas, karena posisinya sebagai Nabi, orang yang diutus, dipilih dan diutus oleh Allah untuk menyampaikan syariatnya, maka bukan satu yang mustahil. Bahkan Nabi Musa diajak bicara langsung. Karena memang mereka nabi. Jadi di sini tidak ada sesuatu yang janggal. Tidak ada sesuatu yang janggal. Kemudian poin yang kedua apa? Ternyata dakwah itu tidak ringan. Buktinya apa? Nabi loh, nabi, bukan kita. Nabi. Ada yang pengikutnya cuma 2. Ada pengikutnya cuma 1. Bahkan ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Memang ada yang pengikutnya banyak, seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW. Tapi lainnya, nggak ada pengikutnya. Ada yang 1, ada yang 2. Berat-berat. Dakwah ringan apa berat-berat. Sehingga para jemaah, kalau kita berdakwah, kemudian mendapat tantangan, dimusuhi, itu sesuatu yang biasa. Nabi saja loh, nabi. Sampai nggak punya pengikut. Jadi ini menghibur kita. Kalau misalnya berdakwah dirasa berat, ya memang demikian karakter dakwah. Dan kita yang penting kan menyampaikan. Seperti Masya Allah, komunitas Majelis Taklim Ashabul Hijrah ini dari berbagai daerah bisa berkumpul di satu waktu di forum majelis ilmu, Masya Allah, luar biasa dalam rangka dakwah. Masya Allah, bersyukurlah karena sesungguhnya karakter dakwah itu nggak diminatin. Ya bagaimana diminatin? Yang asik kan hura-hura, kok duduk serius dengerin kajian. Apa itu? Orang melihatnya buang-buang waktu, tapi alhamdulillah kita insya Allah sudah ada rasa halawatul iman, manisnya iman, malah melihatnya ini sebagai kebaikan yang besar, yang sayang kalau orang tidak memanfaatkannya. Karena ada halawatul iman, rasa manisnya iman. Bersyukurlah. Kemudian poin yang berikutnya, Nabi Musa kaumnya besar, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaumnya juga besar, umatnya banyak. Kemudian poin yang berikutnya, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umat yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Sampai umat yang terakhir, siapa umat yang terakhir? Walah, yang jelas
Kapan kiamat terjadi begitu ya? Kapan kiamat terjadi? Siapa orang-orang yang terakhir? Jadi zaman generasi awal Abu Bakar dan yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhum dan yang lainnya, sampai terus berganti zaman sampai datang sekarang ini, sampai yang berikutnya kapan sampai kapan hari kiamat? Jumlah umat Nabi hanya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 orang saja. Padahal jumlahnya berapa? Berapa miliar? Berapa miliar dari generasi pertama, para sahabat Abu Bakar, Umar, radhiyallahu anhum, dan yang lainnya sampai kita hari ini, sampai hari kiamat nanti. Berapa orang jumlahnya? Berapa miliar? Hanya 70.000 orang saja. Allahu Akbar. Nah, tetapi ada hadis lain riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nanti bisa dicek. 70.000 orang ini yang masuk surga tanpa hisab, setiap 1.000 dari mereka membawa 70.000 yang lainnya. Kan 70.000, 1.000 yang pertama bawa 70.000 yang lainnya. 1.000 yang kedua bawa 70.000 yang lainnya. 1.000 yang ketiga bawa 70.000 yang lainnya. Artinya masih ada peluang di gelombang yang kedua. Kalau gelombang yang pertama yang paling utama 70.000 itu yang mereka setiap 1.000 dari mereka membawa 70.000 yang lainnya. Nggak apa-apa. Tetapi kan gelombang kedua peringkatnya. Yang berikutnya disusul keadaannya macam-macam sesuai keimanan yang diupayakannya di dunia. Nah, para jamaah rahimanullah, bagaimana mereka masuk surga? 70.000 orang, bagaimana mereka masuk surga? Apakah gerombolan geruduk masuk surga begitu? Gerudukan, gerudukan rombongan masuk surga begitu? Enggak. Mereka masuk surga berjejer satu baris. Berjejer satu baris. Jadi begini, ini nomor 1. Nomor 2 sampingnya, nomor 3 samping lagi nomor 4, samping lagi nomor 5, nomor 6, nomor 10, nomor 20, nomor 30, nomor 100, nomor 200, nomor 300, nomor 1.000, nomor 2.000, nomor 10.000, nomor 20.000, nomor 50.000, nomor 60.000, nomor 70.000. Jadi berjajar. Berjajar satu baris, bukan rombongan-rombongan, tapi berjajar satu baris. Berarti panjangnya seberapa? Orang nomor 1 sampai orang nomor 70.000. Berarti panjangnya berapa? Silahkan kalau mau dibayangkan, tapi kebenarannya Allah a'lam. Kalau kita mengacu pada, kalau hadis tadi adalah Bukhari Muslim. Jadi satu baris berjajar nomor 1 sampai nomor 70.000. Kemudian serempak masuk surga. Bareng, melangkahnya bareng. Jadi bukan rombongan bergerombol, bukan. Nah, kalau kita mengacu pada hadis yang lainnya, kan penghuni surga tingginya situ nadira atau sekitar 30 meter lah. Karena satu diroknya itu kan kurang lebihnya 1 meter. Berarti situ nadira, satu diro itu setengah meter. Jadi kalau situ nadiro ya kurang lebih 30 meter. Ya, tingginya 30 meter. Kira-kira lebarnya berapa? Pakai skala ya. Kalau kita misalnya 2 meter, misalnya ya 2 meter lebar bodinya berapa? Nah, kalau 30 meter lebar bodinya berapa pakai skala? Ya barangkali lebar bodinya 8 meter gitu ya. Jadi 8 meter, setiap orang 8 meter, sampai nomor 70.000. Ya, kalau kita membayangkan kurang lebihnya begitu. Adapun kebenarannya Allah a'lam. Nah, para jamaah rahimakumullah, ini orang yang paling mulia, umat Nabi yang paling mulia. Sebagaimana kita katakan di awal tadi, semacam mendapatkan surat sakti KTP langsung masuk surga. Gak ada proses hisaban, gak ada. Allahu Akbar, 70.000.
Semoga kita ada harapan karena setiap 1000 dari mereka membuat 7.000 yang lainnya. Insya Allah. Makanya kita malam ini baru bahas hadis nomor bab 3. Nanti kan sampai bab 67. Kalau kita ikuti semuanya, semoga menguat dan sehingga kita semakin paham tentang tauhid. Harapannya begitu. Semakin paham kemudian semakin menguat. Nah, baik. Kemudian setelah Nabi menginformasikan jumlah umatnya ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, Nabi masuk ke rumah. Mereka kemudian ada bertanya-tanya, siapa ya, siapa, sesuai dengan perkiraannya, sesuai dengan dugaannya masing-masing. Tapi kemudian Nabi keluar, Nabi menjelaskan, yang 70.000 orang itu adalah orang yang tidak meminta diruqyah, tidak meminta besi dipanaskan, dan tidak tatayur. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Kita bahas satu persatu. Apa yang dimaksud tidak meminta diruqyah? Ruqyah kan syar'i, iya betul. Ruqyah itu syar'i, ruqyah itu diperbolehkan. Ruqyah itu diperbolehkan selama tidak ada kesyirikan dan tidak meyakini bahwasanya ruqyah itu yang menjadikan seseorang sembuh. Tidak, tapi ruqyah sebagai sarana saja. Ini di bawah ini, ketentuan ini. Yang pertama, ruqyahnya tidak ada kesyirikan. Yang kedua, tidak memandang, tidak memahami bahwasanya ruqyah itulah yang menjadikan kesembuhan. Tidak. Tapi ruqyah adalah sarana saja. Ruqyah itu boleh. Tetapi memintanya tidak boleh. Ruqyah itu boleh, tetapi memintanya tidak boleh. Gimana sih katanya boleh, kok memintanya tidak boleh? Begini, roti halal apa enggak? Roti halal. Tapi kalau kita mendapatkannya minta, ente punya roti ya? Saya minta dong. Nah, makruh. Kemudian misalnya ketela itu halal apa enggak? Halal. Tapi kalau kita mendapatkannya dengan cara meminta, ente punya ketela kan? Saya minta dong. Meminta itu enggak boleh. Enggak boleh di sininya adalah makruh. Tapi kalau meminta terus jadikan kebiasaan, jadinya haram. Nah, demikian pula ruqyah. Ruqyah itu perkara yang masyru', boleh, halal. Tapi memintanya nggak boleh. Yang bolehnya adalah makruh. Perkara yang boleh, tapi memintanya jangan. Adapun kalau ruqyah dilakukan tanpa diminta, silahkan. Jadi bukan bersangkutan yang meminta. Sebagaimana tadi roti, sebagaimana tadi singkong, ya, didapatkan tanpa meminta, tapi ada orang ngasih, jadi diterima, dikasih kok. Ada orang memberinya sebagai hadiah, ya diambil, lo nggak minta kok. Yang dilarang kan meminta. Nah, demikian juga ruqyah. Jadi memintanya tidak boleh. Tapi kalau misalnya ada orang, sini kamu tak ruqyah, ya tafadhol, tidak masuk dalam larangan karena kita tidak meminta. Nah, makanya kan Syekh Utsaimin rahimahullah taala memberikan arahan. Kalau kita mengunjungi orang sakit misalnya, kemudian orang sakit tersebut kita jumpai sorotan matanya kayak kosong gitu ya, pandangannya kayak kosong. Wah, ini nggak normal ini pandangan kosong begitu. Langsung diruqyah kata Syekh Utsaimin. Anda sebagai pengunjung langsung meruqyah sebelum dia meminta ruqyah. Soalnya kalau sampai dia meminta ruqyah, dia berbuat sesuatu yang dilarang. Itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dilarang di sini adalah makruh, bukan haram. Tetapi makruh dilarang. Maka biar jangan sampai meminta, langsung kita tanggap. Wah, padahal matanya kosong, langsung diruqyah. Nggak ada masalah. Atau mungkin ada keluarga kita yang perlu diruqyah. Jangan sampai dia meminta ruqyah, tapi kita yang tanggap, meruqyah. Atau memanggil orang yang diketahui sebagai orang yang lebih soleh untuk meruqyahnya. Nah, Syekh Utsaimin menjelaskan dilarang meminta ruqyah yang pertama liquwati i'timadim Allah, agar orang tersebut bersandarnya kuat kepada Allah. Kalau tadi kan sarana-sarana.
sarana-sarana. Memang halal, tapi jangan diminta. Roti halal, tapi jangan diminta. Tapi kalau dikasih, ya berarti Allah mengetuk hati tersebut, hati orang tersebut, sehingga memberi kita roti, sehingga memberi kita hadiah. Jadi Allah yang mengetuk hatinya. Adapun kita meminta tidak. Sehingga dengan tidak meminta, penyadaran kita kepada Allah kuat. Agar kuat penyadaran kita kepada Allah. Yang kedua, bi'izzati nufusi man itadallu li ghairillah. Kenapa tidak sampai meminta kepada orang? Supaya jangan sampai kita merendahkan diri kecuali kepada Allah saja. Karena yang namanya meminta, minta dong, bagi dong. Wah, bagilah berapanya. Ini kan maknanya tadallul. Tadallul, maknanya merendahkan diri di hadapan orang tersebut. Biar kita tidak merendahkan diri, kecuali kepada Allah saja, maka jangan minta diruqyah. Ini yang kedua. Yang ketiga, walima fi dzalika min ta'alluq bi ghairillah. Kalau sampai meminta ruqyah kepada orang lain, nanti ada kebergantungan kepada selain Allah. Maka jalan-jalan yang menjadikan orang bergantung kepada selain Allah, jalan-jalannya ditutup, diantisipasi. Sehingga meminta ruqyah tidak diperbolehkan. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Tidak meminta pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Layak tabun artinya tidak meminta pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Ya, terjemahnya sudah pas. Terjemahnya sudah pas. Layak tabun maknanya sebagaimana layas tarkun, tidak meminta pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Kalau misalnya kedokteran sekarang kan memakai sesar itu kan besi yang dipanaskan ya, dengan cara setrum itu namanya besi dipanaskan. Nah itu yang dimaksud. Kalau kita meminta, nah kita melakukan pelanggaran. Kan kalau misalnya kita berobat, kemudian dokternya melakukan pengobatan dengan sesar gitu ya, setrum, besi yang dipanaskan, setrum. Nah, kita tidak meminta, maka tidak mengapa. Kita serahkan kepada ahlinya, ternyata dokternya melakukan pengobatan dengan cara sesar, besi yang dipanaskan, maka kita tidak termasuk ya, pelanggaran meminta besi yang dipanaskan. Karena yang dilarang adalah yang nyata-nyata meminta, dok tolong dong, saya ikhtiar berobatnya dengan disesar, namanya diminta. Jangan. Kemudian yang berikutnya apa? Wala yatatayyarun. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang yang tidak meminta ruqyah, tidak meminta besi, pengobatan dengan besi dipanaskan, dan tidak tatoyur. Apa sih yang dimaksud dengan tatoyur? Tatoyur adalah atasya'um bitoyir. Walakin a'amid dalika. Tatoyur asalnya, mana asalnya adalah merasa atau memandang sial terhadap burung. Itu mana asalnya. Kan tatoyur berasal dari kata toirun. Toirun, apa toirun? Toirun, burung. Ya. Jadi mana asalnya adalah memandang sial terhadap burung. Memandang atau merasa sial terhadap burung. Nah ini kebiasaan orang-orang ketika itu. Misalnya keluar rumah untuk suatu aktivitas. Begitu keluar rumah, melihat ada burung terbangnya ke kiri. Ya, burung terbangnya ke kiri. Sial ini. Akhirnya nggak jadi pergi. Begitu keluar rumah, melihat ada burung hantu di atas rumahnya. Wah, sial. Ada apa ya? Kok burung hantu hinggap di rumah saya? Wah, sial. Itu namanya tatoyur. Jadi makna awalnya adalah memandang atau merasa sial dengan adanya burung atau dengan tanda-tanda burung. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis ini bukan burung saja. A'ammu min dzalika kata Syekh Utsaimin. Lebih luas dari itu. Intinya merasa sial dengan apapun yang ada di muka bumi ini. Itu namanya tatoyur. Misalnya yang terjadi yang di sebagian daerah ketika keluar rumah kejatuhan tai cecak. Ya, tai cecak. Alamat apa ini ya? Sial ini. Kemudian misalnya matanya salah satunya kedutan atau kedutan.
Dudut matanya. Ya sial, ada apa ini? Jadi menjumpai suatu tanda-tanda yang ada di sekitarnya dijadikan sebagai alamat tentang kesialan, tentang ketidakberuntungan. Itu namanya tatoyur, tidak boleh. Adapun yang diperbolehkan adalah tafaul. Yang diperbolehkan adalah tafaul. Kalau tatayur nggak boleh, kalau tafaul boleh. Jadi melihat sesuatu menjadikan kita optimis. Misalnya kita lagi merintis usaha, kemudian kita harus melakukan prosesnya. Begitu sampai di perempatan jalan, lampunya hijau. Ya Allah, lampu hijau, langsung jalan. Sampai di pertigaan berikutnya, lampu pas hijau lagi, ya Allah hijau, langsung jalan. Kemudian sampai yang berikutnya lagi, lampu hijau, ya Allah hijau terus langsung jalan. Begitu sampai di tempat, ketemu dengan orang pelayannya, kenalan, Pak namanya siapa? Nama saya Hasan. Ya Allah namanya Hasan. Hasan nama artinya baik. Ini saya usaha, prosesnya kok lampunya hijau terus. Begitu ketemu pelayannya namanya Hasan. Hasan kan baik. Ya Allah, semua ini pertanda baik. Kalau seperti itu boleh. Namanya al-fa'lu. Al-fa'lu atau tafa'lu itu boleh. Adapun yang ada di sekitarnya bisa dijadikan alamat untuk kesialan, maka itu tidak boleh, namanya tatoyur. Baik, kemudian ada faedah apa lagi di dalam hadis ini? Begitu Nabi menjelaskan, ada 70.000 orang dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab. Seorang sahabat yang namanya Ukasyah langsung memohon, ya Rasulullah, doakan aku biar termasuk mereka 70.000 ya Rasulullah. Dan mengatakan tamin, ya kamu termasuk di dalamnya, kamu termasuk 70.000. Kemudian ada orang yang nyusul, ya Rasul, saya juga dong. Nabi mengatakan, sabakoka Ukasyah, ya kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Apa? Kenapa Nabi melakukan demikian? Ketika Ukasyah meminta, ya kamu termasuk di dalamnya. Dan Nabi kan mendapatkan wahyu bukan dari dirinya, bahwasanya Ukasyah termasuk dari 70.000 itu. Begitu ada orang yang berikutnya meminta, iya Rasulullah, aku juga dong didoakan masuk di dalamnya. Nabi menjawabnya, ya kamu sudah didahului Ukasyah. Kenapa Nabi menjawab demikian? Ada beberapa hikmah. Yang pertama, kalau Nabi menjawab, iya kamu juga, nanti yang lainnya akan pada berdatangan, saya juga dong, saya juga dong, saya juga dong. Nah, padahal di antara mereka ada yang tidak termasuk misalnya, kan nanti menyedihkan mereka. Kan nanti menyedihkan mereka. Jadi biar menstopnya, biar menstop tidak ada orang yang bertanya lagi, Nabi mengatakan, sabakoka ukasa. Kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Biar tidak ada orang nanya lagi. Demikian. Yang berikutnya, seandainya dibiarkan ada orang nanya, khawatirnya tadi dia sebenarnya bukan termasuk 70.000 itu, tetapi karena nanya, Nabi harus jawab, oh, kalau kamu tidak, kan kasihan sedih. Maka cukup menjawab ketika Ukasyah meminta didoakan, Nabi doakan, kemudian berikutnya sudah. Khawatirnya nanti pada nanya. Nah, biasanya orang-orang Arab, para masyayikh juga menggunakan ungkapan ini ketika bawa hadiah. Siapa bisa jawab pasti hadiah. Maka beliau ngasih pertanyaan, nah, kamu dapat hadiah. Dan yang lainnya, oh, ya saya lagi. Nah, saya jawab sabakoka Ukasyah, udah kedahuluan sudah nggak ada gitu ya. Jadi suatu ungkapan yang ditiru gitu ya oleh para masyayikh, ya, oleh kita di dalam percakapan kita. Baik, para jamaah ashabul hijrah rahimakumullah, dari hadis ini terkait dengan tema kita adalah yang masuk surga tanpa hisab jumlahnya 70.000 orang. Sedikit, sangat sedikit, tetapi kita berharap meskipun pada level yang berikutnya karena didongkrak begitu ya, barangkali dalam ujian, dalam tes itu kan nilainya didongkrak gitu ya, didongkrak begitu. Jadi ikut terbawa karena bersama setiap 1.000 dari mereka membawa 70.000 yang lainnya. 1.000 dari mereka membawa 70.000 yang lainnya. Oleh karena itu kita harus senantiasa menengok akidah kita, menengok tauhid kita, biar benar-benar terjaga kondisinya tetap 24 karat.
Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga juga bisa bersabar membahas sampai bab 67. Karena materi akidah kalau tidak dibahas dalam forum khusus semacam ini, rasanya kalau mengikuti televisi umum gitu ya, mana ada kajian yang berkesinambungan membahas bab per bab secara pelan-pelan, rasanya kok susah. Biasanya tematik-tematik ditambah guyon lagi, ditambah banyol-banyol lagi, akhirnya dapatnya cuma sedikit. Kapan bahas akidahnya? Maka bersyukurlah kita semuanya Ashabul Hijrah, teman-teman mengadakan forum semacam ini. Ini saja, terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Master of Ceremony. Fadhal, Ahi Muhammad Ramdhani. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas curahan ilmu yang disampaikan pada kita semua. Amin, Dan amin. semoga khususnya kita yang berkumpul di malam hari ini mendapatkan hal tersebut ya Ustaz, masuk surga Amin, tanpa hisab, amin. Masya Allah. Amin, amin. Masya Ustaz, kalau Allah. tidak menemukan saya di surga, tolong dicari Ustaz. Oh, sama-sama. Ya, karena Ya Allah. nanti pada bab syafaat ya, nanti kita bahas pada bab syafaat bahwasanya seorang mukmin yang di surga melihat kawannya tidak ada, maka dia mohon kepada Allah agar dimasukkan juga ke surga. Akhirnya dia dikeluarkan dari neraka dan Ya. masuk ke surga. Masya Allah. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz, mudah-mudahan Ya. berkenan untuk menjawabnya Ustaz, mohon maaf. Ya, monggo kalau saya bisa, kalau enggak untuk Iya. PR ya. Baik. Yang pertama Ustadz, bismillah. Ustadz, jika dahulu ada seseorang yang pernah percaya berbuat syirik, syirik ini bab selanjutnya ya, tapi nggak apa-apa didahulukan Ustadz. Seperti percaya kepada benda keramat, atau tempat keramat dan percaya tatoyur tadi, karena minimnya ilmu. Kemudian dia sadar saat ini sudah ngaji, begitu Ustadz ya, ikut kajian, kemudian tidak mengulangi lagi. Apakah tobatnya itu diterima? Kemudian apakah dia harus melakukan sholat taubat, Ustaz? Barakallahu fiik. Di dalam Al-Quran disebutkan, Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, jangan berputus asa. Karena Allah mengampuni seluruh dosa. Pada ayat yang lain Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru dzunub, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Nah, dari dua ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan kalau dosa selain syirik kita belum mohon ampun, bisa saja Allah mengampuninya. Kalau selain syirik. Kalau selain syirik. Kita belum mohon ampun, tapi Allah sudah mengampuninya. Allah sudah menggugurkannya. Karena dosa-dosa itu dosa-dosa kecil, ketika berwudu Allah gugurkan bersama tetesan wudu. Karena dosa itu dosa kecil, dan orang tersebut berbuat kebaikan tersebut menutupi dosa tadi. Tapi yang namanya syirik, jangan pernah berharap Allah mengampuninya, kecuali orang tersebut mentaubatinya. Sesuai dengan pertanyaannya tadi, sudah ditaubati? Iya, harus ditaubati. Karena kalau tidak ditaubati, Allah tidak pernah mengampuni. Berbeda dengan dosa selain syirik. Nah, sekarang bagaimana agar taubatnya merupakan taubat nasuha, kan begitu, sehingga Allah mengampuninya? Tiga hal harus ada. Yang pertama adalah an-nadamah, menyesali. Kok iso aku berbuat syirik ya? Pada dosa yang sangat tinggi. Orang berbuat syirik kecil, hukumnya dosa besar. Orang berbuat syirik besar, hukumnya terancam batal Islamnya. Loh, kok bisa saya berbuat kesyirikan? Menyesal, benar-benar menyesal. Yang pertama an-nadamah, yang kedua adalah al-azam. Bertekad untuk tidak pernah mengulang. Jadi bertekad pada dirinya, sekali-kali saya tidak akan pernah mengulanginya. Dan yang ketiga, al-iqlar. Merealisasikan azamnya itu. Bagaimana merealisasikan azamnya? Benar-benar tidak mengulangi. Ya tidak mendekati orang-orang yang begitu.
tidak berkawan lagi dengan orang-orang yang begitu. Itu namanya merealisasikan. Nah, dengan 3 ini, menyesal, bertekad untuk tidak pernah mengulangi. Yang ketiga, merealisasikan tekadnya, maka itu taubat nasuha, insya Allah diampuni. Nah, Jazakallahu khairan Ustaz jawabannya. amin, amin. Kemudian Ya. ada sahabat kita dari Bandung Ustaz bertanya Ustaz. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. yang berkata kita harus takut kepada Allah, jangan takut pada corona, gitu katanya. Apakah yang takut pada corona termasuk syirik, Ustaz? Masya Allah. Takut ada 2 macam. Takut yang kategorinya ibadah dan takut yang kategorinya tabiat. Takut ada 2 macam, kategori ibadah dan kategori tabiat. Yang wajib ditujukan kepada Allah adalah takut yang kategorinya ibadah. Nggak boleh kepada yang lainnya. Seperti misalnya orang di pesisir selatan, waduh takut kalau Nyi Roro Kidul ngamuk ini, takut. Akhirnya memberikan sesajen berangkat dari takutnya itu. Itu takut kategorinya ibadah. Gitu. Wah takut ini kalau nggak sampai panen, rugi kita. Nanti Dewi Sri ngamuk gimana? Memberikan sesajen kepada Dewi Sri. Itu takut kategorinya ibadah. Tapi kalau takut kategorinya tabiat, gak ada masalah. Misalnya ada macan, macan lari. Nah, itu takut kategorinya tabiat. Ada preman, lari. Ya, gak ada masalah. Malam-malam takut, khawatir kejegong ke dalam lubang, kejedok pohon karena gelap. Ya itu namanya takut tabiat. Termasuk takut corona. Corona itu kan virus. Gimana tidak ditakuti? Karena kalau sudah mengenai, maka dia akan cepat merusak jaringan tubuh gitu ya misalnya ya, khususnya pernapasan atau lambung, katanya kan begitu ya, katanya begitu. Sehingga kita takut, mengantisipasi, pakai masker lah, hand sanitizer lah, dari yang lainnya, maka itu takut yang dibenarkan. Yang keliru adalah ketika upaya-upaya prokes tadi dipandangnya sebagai penghilang virus corona, itu terjadi kesyirikan. Nanti dibahas pada bab berikutnya. Jadi orang tersebut menyandarkannya pada sebab. Padahal prokes itu sebab. Yang menjadikan orang tidak terkena virus itu adalah Allah, bukan prokesnya. Nah itu masalahnya di situ. Adapun kalau pertanyaannya sebatas takut kepada corona apa syirik, jawabannya bukan. Karena itu takut tabiat. Nah, demikian. Baik, jazakallahu khairan. Ada pertanyaan lagi dari sahabat kita di Tangerang, Ustaz. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Afwan Ustadz ingin bertanya, saya dulu pernah menghadiri undangan di masjid yang mengadakan rukyah massal. Jadi ini malah rukyah massal gitu Ustadz. Saya menemani mertua yang ingin rukyah karena merasa tidak enak badan. Bagaimana hukumnya jika seperti ini Ustadz? Apakah termasuk meminta dirukyah juga seperti yang tadi Ustadz utarakan itu Ustadz? Itu masalahnya. Amin ya. Itu masalahnya. Mengadakan rukyah massal. Kemudian orang, wah saya perlu dirukyah. Wah saya perlu dirukyah. Ayo kita rukyah yuk, bisa berkawasan. Nah ini kan membuka peluang atau membuka potensi untuk terjadinya orang meminta dirukyah. Sekarang begini, jawaban singkatnya begini. Pada zaman Nabi ada rukyah? Ada. Rukyah dibenarkan? Dibenarkan. Orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah bagaimana dengan rukyah? Maka Nabi bertanya, coba perlihatkan bagaimana rukyahnya. Dan dia membaca rukyahnya, Nabi menjawab, tidak mengapa selama tidak ada kesyirikan. Jadi rukyah itu dibenarkan. Tetapi kemudian Nabi juga bersabda di dalam hadis yang sekarang kita bahas, tidak boleh meminta. Nah, pada zaman Nabi, rukyah tidak disakralkan sedemikian rupa, artinya diinstitusikan, barangkali bahasa kita. Rukyah diinstitusikan, sehingga kemudian pelayanan rukyah, program rukyah massal itu namanya menginstitusikan. Nggak perlu ada begitu, nggak perlu. Wong rukyah yang sesungguhnya itu dari siapa? Kita bertanya. Rukyah yang sesungguhnya dari siapa? Rukyah yang sesungguhnya dari diri kita sendiri. Rukyah yang sesungguhnya pagi hari
baca dikir-dikir pagi hari. Itu akan membentengi kita, menjaga kita dari serangan-serangan macam-macam. Sore baca dikir petang hari, masuk keluar kamar mandi, keluar rumah kemana, membaca dikir-dikir setiap saat, lisan tidak kosong dari dikir. Itu sebenarnya membentengi diri sendiri, itulah namanya ruqyah mandiri. Itu yang utama. Adapun yang dari orang, itu sifatnya tambahan, biar diperkuat. Nah itu yang dari orang tidak boleh diminta. Adanya menginstitusikan ruqyah semacam tadi menjadikan potensi untuk orang pada meminta diruqyah, sehingga kita jawab nggak perlu ada, sebagaimana pada zaman Nabi nggak ada. Demikian. Nggak terdengar Mas Abdi, suaranya nggak terdengar, masih di-unmute. Baik, pertanyaan di chat sudah habis, Ustaz. Oh, baik. Satu hal dari saya mungkin, Ustaz, kalau berkenan, Ustaz. Moga-moga. Sedikit memohon saran gitu kan. Jadi untuk menggawangi majelis ini ternyata yang saya rasakan juga tidak mudah, Ustaz ya. Jadi banyak sekali rintangan yang dilalui. Tadi ketika mendengar Ibadur Rahman itu teringat satu ayat, Ustaz, yang di suratul Furqan itu yang wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya sedih gitu, Ustaz. Saya nggak bisa ya seperti Ibadur Rahman itu, Ustaz. Jadi berjalan dengan rendah hati, ada orang yang mengolok-olok malah kita menebarkan salam, qalu salama, berat sekali, Ustaz, rasanya. Ini tipsnya ini bagaimana ya, Ustadz, supaya majelis kita ini bisa menarik banyak teman gitu ya, jadi tidak menakutkan. Kan saat ini jenggotan sedikit, cingkrang sedikit udah di agak fenomena yang mungkin sudah umum, Ustadz, saat ini. Jadi itu yang mungkin terjadi saat ini. Makanya mereka mendapatkan legitimasi dari Allah sebagai ibadur rahman karena beratnya itu. Ya. Kalau sesuatu ringan, ya tidak ada suatu prestise tertentu, ya. Nggak ada suatu apresiasi, maksud saya. Nggak ada suatu apresiasi tertentu. Tapi karena beratnya itu, maka mendapatkan predikat ibadur rahman. Berat. Berjalan di muka bumi dengan rendah hati, tidak sombong. Ada orang jahil ngomongin. Jahil itu maksudnya ngomong atau berbuat yang tidak sesuai dengan syariat itu ya. Kita meresponnya malah salah, membawa kedamaian. Jadi tidak kemudian merespon yang akhirnya malah tambah gaduh gitu. Tidak merespon yang akhirnya malah tambah runyam gitu. Ya namanya orang bodoh. Nah kita bisa dengan bijak meresponnya. Kan berat. Ya. Makanya kan di dalam hadis, orang yang akhlaknya mulia, dia akan menyamai derajat ahli sholat dan ahli puasa. Karena beratnya itu. Nah di dalam Al-Quran dinyatakan sebagai ibadur rahman. Nah, dan fenomena yang dirasakan mengadakan majelis semacam ini, tantangannya berat dan yang lainnya, semoga antum semuanya ibadur rahman karena beratnya itu. Amin ya Allah. Nah, kemudian ketika ada orang yang mengolok-olok apa gitu ya, ya sudahlah, hadis baru saja kita baca. Oh Nabi loh, ada yang nggak dapat pengikutnya. Masya Allah ya, ada cuma 2 malah dapat pengikutnya. Nah ini alhamdulillah, Masya Allah kita melihatnya luar biasa. Masya Allah bisa terkumpul sampai 60 dan ini bisa istiqomah. Masya Allah kebaikan yang luar biasa untuk semua komunitas ini. Jadi bagaimana biar bisa menghibur diri, berat gitu ya, ya ibadur rahman. Untuk mendapatkannya memang berat perjalanannya. Ya akhlak yang mulia. Derajatnya besar sekali, tinggi sekali, menyamai ahli sholat dan ahli puasa. Akhirnya kita tetap semangat. 60 orang yang ada di sini, semuanya semangat. Bersatu terus, bersinergi, memperkuat kajian ini, karena kajian ini kajian sangat penting. Demikian.
Baik, Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz. Insya Allah Amin, tambah amin, semangat amin. lagi Ustaz. Bismillah. Nah, insyaallah. Baik, nampaknya sudah di penghujung kajian kita ini Ustaz. Bahasannya Baik, sudah selesai, kemudian pertanyaan juga sudah semuanya disampaikan dan dijawab juga oleh Ustaz kita, guru kita, Ustaz Muhammad Nur Yasin Al-Syi hafizahullah Ta'ala. Semoga amin, Allah amin. menjaga beliau di dalam Amin wa iyyakum, perjalanan amin wa iyyakum. dakwahnya. Dan semoga pula kita dimudahkan oleh Allah Ustaz di bulan depan kita membahas bab yang keempat tentang syirik ini Insyaallah. Ustaz ya. Ya, ya, Aduh ini ngeri juga Ustaz, lain ya, asyrokta layak batan amalu kebaya. iya, Kehapus semua amalnya gara-gara syirik. iya. Subhanallah. Baik, mungkin ada kesimpulan terakhir atau wejangan terakhir Ustaz sekaligus ditutup saja mungkin kajian kita. Insyaallah. Baik, Ahi Muhammad Ramdhani. Sebelum itu kita perlu saling mengingatkan bahwasanya kadar tauhid bertingkat-tingkat. Apakah kita merasa cukup dengan kadar yang sekarang ada pada kita? Jangan. Jangan. Tetapi kita harus mengkondisikannya hingga 24 karat. Dan sebaik-baiknya pengkondisian adalah majelis ilmu dan teman yang baik dan tempat yang baik. Semoga ketiga hal ini dekat dengan kita. Majelis ilmu, tempat yang baik, teman yang baik. Ini saja dari kami. Terima kasih dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz. Baik, Amin, amin. Bapak Ibu, kajian ini telah ditutup juga oleh Ustaz dengan doa kafaratul majelis. Mohon maaf jika ada sesuatu hal yang tidak berkenan di Bapak Ibu, kami sebagai penyelenggara yang kurang bisa menyediakan sesuatu yang baik. Semoga setiap kajian berikutnya bisa memperbaiki lagi. Baik, terima kasih Ustadz. Kita tutup forum ini. Mohon izin untuk menutup Zoom ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan depan. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Ta'lim Ashabul Hijrah. Kita mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.